Pemirsa, anggota DPD RI dari Papua, Charles Simarimari menilai investasi besar yang dilakukan PT Freeport Indonesia di tanah Papua sekitar 30 tahun lamanya tetap tidak memberikan perubahan atas nasib masyarakat Papua. Pasalnya masyarakat Papua hingga saat ini masih tetap terbelakang dan miskin di atas tanahnya yang subur dan kaya raya. Sepertinya tidak paham bagaimana teknik bernegosiasi. Hal tersebut ditegaskan anggota DPD RI dari Papua, Charles Simarimari, dalam diskusi rakyat menuntut hak kepada Freeport yang digelar Forum Senator untuk Rakyat FSUR di Cikini, Jakarta. Bagi senator asal Papua tersebut, perpanjangan atas kontrak karya PT Freeport Indonesia dirasakan tetap tidak memberikan perubahan apapun atas nasib masyarakat Papua sendiri. Padahal menurut Charles sejak tahun 1967, perusahaan tambang yang berasal dari Amerika Serikat tersebut telah melakukan pertambangan, mengeruk kekayaan sumber daya alam Papua seperti emas, tembaga, dan perak. Bahkan tak hanya PT Freeport Indonesia, Charles mengatakan di tanah Papua juga banyak perusahaan asing yang sudah lama mengeruk kekayaan sumber daya alam Papua. Namun kenyataannya masyarakat Papua masih tersandera dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Untuk itu agar pemerintah dan khususnya masyarakat di Papua tidak tersandera dengan investasi besar yang dilakukan PT Freeport Indonesia, maka harus ada terobosan yang baru mengenai persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Bisa dikatakan menderita di atas tanahnya yang begitu subur dan begitu kaya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pecahkan bersama. Sekitarnya, di sekitar perusahaan-perusahaan besar itu juga mengalami hal yang sama, sangat susah, sangat sulit, bahkan miskin. Nah, karena itu ada hal yang perlu kita pecahkan bersama dari misteri-misteri kontrak karya dengan PT Freeport ini. Ini yang mungkin, Bung, yang perlu kita lihat bersama. Memang kami tentu banyak menyoroti. Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, membantah jika selama ini pemberian pendapatan dari hasil tambang perusahaannya ke pemerintah Indonesia masih cukup kecil. Riza beralasan selama ini perusahaannya telah memberikan pemasukan kepada pemerintah Indonesia mencapai 60% dari hasil penambangan. Kemudian tidak ada infrastruktur yang berarti. Nah, pada waktu itu Freeport berani untuk masuk ke Papua, mengambil resiko yang tinggi, memasukkan kapital yang sangat besar, karena memang pada waktu itu Indonesia sangat-sangat membutuhkan kapital yang sangat besar. Pada itu Indonesia ekonominya sangat terpuruk. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Muhammad Ibrahim.